Oh, ini ditahan di perusahaan. Iya, Perusahaan apa? perusahaan distributor sir di Margomulyo pergudangan. Hah? Mau wakil wali kota mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Ada tuntutan. Pihak pengusaha yang merasa dirugikan kemudian melaporkan wakil wali kota Surabaya ini ke Polda Jawa Timur dalam perkara pencemaran nama baik. Ini orang mau resign kerjaan, ijazahnya yang ditempuh dalam waktu 3 tahun kok ditahan. Saya dilaporkan Han Jua Diana di Polda. Terima kasih atas laporannya. Yo, Bang Sentibi welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, Abu yang pura-pura gak mau pas mau opening langsung loncat. Pakun yang ngeganyam es batu, 2 tepi mangkok. in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkli. Yo. Yes. Malam minggu kita kasih info yang satset nih Nyo. Ada info apa hari ini? Kali ini kalau kemarin kita banyak ngebahas soal Jawa Barat, kali ini kita ke Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, meluncur dulu. Cus. Nih Nyo, dari liputan 6 CTP. Ada caption, waduh gara-gara bantu warga soal penahanan ijazah di suatu perusahaan, wakil wali kota Surabaya malah dipolisikan. Wow. Wadidaw. Jadi aku tadi punya selidik. Ini namanya Pak Armuji sebagai wakil wali kota Surabaya atau dikenal oleh warganya Cak Ji. Yang dimana tadi aku sempat baca beberapa netizen tuh menganggap Cak Ji ini adalah mirip-mirip Kang Deddy versi dari Surabaya gitu. Menggunakan medsos untuk berinteraksi dengan warganya. Jadi singkat cerita ada warganya yang mengadu, Pak, ijazah saya ditahan oleh perusahaan A. Ya enggak? Karena saya resign gitu. Nah katanya di Surabaya itu ada aturan di mana perusahaan itu tidak boleh menahan ijazah gitu. Iya, jadi si warga ini kan nggak betah karena satu dan lain hal, resign, ijazahnya ditahan, jadi dia nggak bisa ngelamar kerja ke tempat lain. Ngadulah kepada wakil wali kotanya, ya nggak? Sebagai ibaratnya bapak di kota itu, ngadu, disidak lah bareng sama Pak Wali itu, sama warga. Ngomel-ngomel. Endingnya dilaporin ke polisi. Ya salah. Makanya ini banyak warga juga yang akhirnya sekarang melalui media sosial pasang badan untuk ngebela Pak Armuji atau Cak Ji ini. Kita lihat nih kayak gimana dari liputan 6 CTP. Ada caption, berjuang membela warganya soal perkara perusahaan yang menahan ijazah, wakil wali kota Surabaya malah dilaporkan polisi. Ceki-ceki. Play. Gak ada satpam, Pak. Kasus bermula saat wakil wali kota Surabaya Armuji mengunggah konten di media sosial terkait upayanya membantu karyawan yang ijazahnya ditahan pihak perusahaan. Karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan di kawasan Margomulyo, Surabaya diduga ijazahnya ditahan karena mengundurkan diri. Konten ini pun viral. Pihak pengusaha yang merasa dirugikan kemudian melaporkan wakil wali kota Surabaya ini ke Polda Jawa Timur dalam perkara pencemaran nama baik. Pelapor bernama Jan Wadiana melalui akun media sosialnya mengaku merasa dirugikan karena dalam kontennya Armuji menggunakan foto pelapor dan sang suami tanpa izin. 10 April yang lalu sekira pukul 19.30 ada seorang wanita ini melaporkan atas pencemaran nama baik. Ini yang dilaporkan ini pemilik atau pengguna akun. Ini akun Instagram, TikTok, YouTube. Di sini atas nama Cak Armuji atau dengan link. Ini ada beberapa link yang memang rekan-rekan bisa lihat di sini. Menyikapi laporan polisi ini, wakil wali kota Surabaya Armuji justru akan melaporkan balik pihak pelapor. Supaya ini menjadikan suatu pembelajaran bahwa tidak ada orang yang akan kebal hukum di mana mereka telah mengata-ngatain saya sebagai seorang penipu. Oleh karena itu, saya akan melaporkan balik pihak Diana. Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan pejabat pemerintah dan pengusaha ini pun ditangani Polda Jatim. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Itu dia highlight beritanya. Nanti kita bedah satu-satu video per videonya ya. Tapi sekarang kita ceki-ceki dulu komennya dari liputan 6 SCTP. Ada 4.000 komen di mana mayoritas warga Surabaya yang secara kesimpulan aja ya, Mama nggak bacain satu-satu,
siap pasang badan kalau sampai nanti ini diproses lebih lanjut nih. Pasang badan buat Pak Armuji atau Cak Ji di sini nih gitu. Tolonglah kita ke TikToknya Cak Ji meluncur. Just. Nih TikToknya, nanti kita cek ke YouTube-nya juga ya. Ini karena banyak juga santuy people gitu yang dari Jawa Timur, dari Surabaya. Jadi kemungkinan relate dengan case ini. Terus juga santuy people yang bukan di Surabaya ini bisa ngasih opininya juga nih. Seperti apa kayak begini nih, tolonglah. Baru loh aku ngelihat. Iya, pejabat sekelas wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati gitu, yang datang berkunjung ke sebuah perusahaan dikasih masuk aja enggak sampai berkonflik seperti ini nih, tolonglah. Di sini Cak Ji ngasih caption, tindak lanjut laporan warga terkait adanya penahanan ijazah oleh perusahaan di Margomulyo. Ketika di sana pintu tidak dibukakan dan pemilik perusahaan tidak mau berdialog dengan baik, bahkan saya dituduh penipu, bahkan di Snaker pun juga tidak pernah diterima dengan baik ya. Kasus ini terus dikawal hingga saya bisa bertemu dengan pemilik perusahaan. Selengkapnya tonton di YouTube, nanti kita ke YouTube-nya ya buat lengkapnya. Tapi dari TikTok-nya sekalian nanti baca komennya. Ciki-ciki. Play. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu mat. Siapa saya nggak kenal. Sorry. Sekarang mau ke tempat. Nyonya kan Jawa Timur ya, orang Jawa Timur. Pasti relate sama celetukannya apa? Nipu apa? Nipu matamu. Lanjut lagi. Lanjut. Suatu perusahaan di mana ada warga saya ijazahnya yang ditahan di perusahaan tersebut karena mereka resign, ijazahnya tidak diberikan. Ini kan sudah melanggar suatu aturan dan tidak ada aturan di mana kalau resign itu harus ijazahnya ditahan sama perusahaan. Makanya kita akan ke sana untuk bisa mengambilnya atau paling tidak memberikan suatu penjelasan kepada perusahaan tersebut. Armuji, terima kasih Pak. Ayo, belen. Tadi dibuka Pak, tralisnya itu dibuka. Setelah Bapak datang itu ditutup. Wah, satpamnya gak ada? Gak ada satpam Pak. Nah, terus? Ya orang dalam Pak, yang nanti akan bukakan. Izin pakai ini habis Pak. Kono ya Bang? Ada loh orangnya. Ada orangnya. Ada Bapak Wakil Wali Kota. Ini perusahaan apa namanya nih? CV Sentosa Sil Pak. Halo, saya Wakil Wali Kota Surabaya. Bapak Sentosa Sil ya, Pak Andi ya? Saya ini ke tempat perusahaan Bapak ini. Tolong dibukain dong, mau. Orangnya kan ada nih di tempat ini. Orang yang lainnya. Bapak ini dijak ngomong ada keperluan apa, tolong dibuka dulu toh tamu. Loh kok aduh ya apa sih? Urip ning Surabaya, Pak, ini kok aduh. Ada di Snaker provinsi bareng sama perlakukan kayak begini. Dilaporkan polisi Pak maunya Pak kalau masuk ke kalau saya silakan lapor polisi ya silakan. Halo. Bu. Halo. Halo ya. Ini Wakil Wali Kota, Bu. Ya, urusannya apa Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sampean yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu mat. Siapa saya nggak kenal. Sorry. Kamu ada di perusahaan? Suruhan aja dah. Geletak aja nggak apa-apa. Mokong itu siapa tadi? Itu Diana Pak yang punya. Ini adalah perusahaan PT Sentosa Sil CV Sentosa Sil yang menahan ijazahnya siapa namanya? Lila. Setiap ada pemeriksaan dari desa pun mereka tertutup. Seolah-olah perusahaan ini juga mungkin nyimpen narkoba ya di dalam ini ya. Mungkin ya itu dugaan saya. Karena setiap ada pemeriksaan di Snaker pun ditutup seperti itu. Kita mau masuk secara baik-baik pun jawabannya tadi kayak di situ. Nah, ini tolong benar-benar kita viralkan bahwa orang yang bernama siapa? Diana sama Handi yang punya perusahaan ini. Iya. Tolong benar-benar disikapi perusahaan ini. Ini kita akan sikapi secara serius. Iya, Pokoknya yang ada di Demak juga, ya. Kita akan serius.
Kaget loh aku, sumpah. Kagetnya tuh maksudnya baru aku ngelihat ya pemilik perusahaan di sebuah kota gitu kan, saat dikunjungi oleh ya baik itu pejabat ya kan, baik itu wali kota, wakil wali kota, entah bupati atau wakil bupati kalau ada di kabupaten gitu. Responnya seketus itu. Iya. Responnya seketus itu. Gak apa ya, kalau aku lihat tuh kayak Gak gak ngehormatin sama sekali. Bahkan kalau di awal tadi kita lihat Cak Ji kan sudah ngasih tahu ya gitu, nggak boleh aturan yang nahan-nahan seperti itu. Kan berarti kalau kita based on penjelasannya Cak Ji ya, dugaanku ya, berarti kan sudah melanggarkan ya katanya. Karena kan dijelaskan sama wakil wali kota, di kota tersebut tidak boleh ada aturan yang menahan ijazah karyawan gitu ya. Ya apalagi ketika mau resign gitu. Terus masih ada yang menahan, kan berarti tidak sesuai dengan aturan gitu kan, masih melanggar kan gitu. Orang tadi aja katanya tadi sekelas Disnaker aja mau masuk aja nggak boleh katanya kan. Iya tadi kata Cak Ji itu, aduh tolonglah ya. Padahal kan harusnya kayak boleh nggak sih, kan Disnaker itu ya buat ngontrol biasanya tenaga kerja lah gitu. Ya itu akhirnya banyak netizen yang menduga bahwa sepertinya entah apapun itu, yang jelas ada power yang kuat di balik pemilik perusahaan tersebut gitu. Karena maksudnya dengan sangat berani merespon wakil wali kota seperti itu, dan gak cuman ketus doang, dilaporin sesudahnya gitu kan. Maksudku ya kayak ya wajar kalau aku bilang teman-teman netizen menduga wah orang kuat nih di balik ini gitu ya. Iya, bisa-bisanya loh. Tolonglah. Ninyo, ada dari Maemo komennya, koyoke Ibu Diana iki backingannya kuat katanya. Iya kayaknya ya backingannya Ibu Diana kuat. Tolonglah, nyali menyala Diana backingan pusat ini katanya tuh. Jadi banyak teman-teman netizen yang menduga gitu. Karena sejauh ini kita ngontenin aksi-aksi para pejabat gitu kan. Jujur baru ini ngelihat orang respon pejabat gitu kan, pengusaha sih ngerespon pejabat yang seketus ini gitu kalau dari aku ya. Iya, biasa kan normalnya tuh oh ya siapa? Iya, cenderung akan sopan gitu ya. Tapi ini keras. Makanya jadinya teman-teman netizen menduga bahwa ada backingan kuat nih pusat nih katanya ya. Gak peduli sampean itu siapa gitu tadi kan. Coba kita ke YouTube-nya Cak Ji ini meluncur. Cus. Ninyo, Armuji atau @cakj1 nih ya, udah aku subrek, sudah memang subrek. Sayang kalau misalkan ada pejabat yang mau membela warga gitu kan, nggak diekspos tuh sayang menurutku loh ya. Ini di video terbarunya yang diposting 1 hari yang lalu. Nih, yang judulnya ijazah ditahan, Cak Ji dituduh penipu. Cak Ji sidak perusahaan di Margomulyo. Setelah aku tonton tadi beberapa video, ya aku ngeliat ternyata polanya memang mirip-mirip Kang Deddy gitu. Jadi menurutku relate ketika teman-teman netizen menyebutnya wah ini Kang Deddy dari Surabaya gitu. Jadi memanfaatkan medsos gitu untuk berinteraksi dengan warganya, mengupdate kondisi pekerjaannya. Which is itu menurutku di zaman sekarang bagus. Gak usah didengerin orang ngomong pejabat ngonten, pejabat yang bagus, justru biar transparansi. Dia menerima loh aduan warganya soal ijazah gitu. Nanti next ada yang sama lagi, warga case-nya bisa ngadu lagi gitu. Karena udah ada sampelnya. Ini kita lihat videonya 6 menit. Ceki-ceki kali ya. Play. Mau wakil wali kota mau apa? Sampean kalau ada ini versi fullnya ya. Ke polisi aja. Kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean. Sampean yang punya perusahaan ya? Hah? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu kamu itu, woi. Siapa saya nggak kenal. Sorry. Kamu ada di perusahaan. Ijazah. Penanganan ijazah. Ijazah apa? Ijazah SMA. Kalau ijazah sudah saya laporkan ke Disnaker Kota, tidak bisa menyelesaikan, malah saya dibimbing Pak, dipermainkan. Oh itu ditahan di perusahaan? Iya. Perusahaan apa? Perusahaan distributor sirih di Margomulyo, pergudangan. Aku nggak bisa ditelepon. Iya Pak, memang seperti itu katanya Disnaker seperti itu. Karena aku mengaku seperti itu. Sorry dipotong. Fix ini strong sih. Ya udah lapor ke Disnaker, kirain Disnaker belum dilaporin, ternyata udah lapor dan Disnaker katanya give up, nggak bisa. Ya makanya akhirnya
ke Pak Wakil Wali Kota. Fix sih, strong sih dugaanku ya. Iya. Belakangnya strong sih. Tolong lanjut lagi. Lanjut. Bahkan di Senator Provinsi melakukan masuk ke dalam untuk pemeriksaan itu langsung ditolak, katanya gabungan. Kalau masuk secara paksa katanya mau dilakukan polisi provinsi begitu Pak. Kita sudah membahas. Dalam. Tadi dibuka Pak, tralisnya itu dibuka. Setelah Bapak datang itu ditutup. Bel. Kono ya, Ini ada CCTV Pak, bosnya itu mantau Pak. Ini perusahaan apa namanya nih? CV Sentosa Sil Pak. Halo. Ini Pak siapa ini? Saya Wakil Wali Kota Surabaya. Bapak yang punya perusahaan apa? Iya, CV Sentosa Sil, Pak Andi. Sentosa Sil ya, Pak Andi ya? Ya, saya ini ke tempat perusahaan Bapak ini. Tolong dibukain dong, mau masuk ini. Orangnya kan ada nih di tempat ini. Orang yang lainnya. Bapak ini dijak ngomong, ada keperluan apa, tolong dibuka dulu toh, tamu. Loh ya, ini kan ada orangnya di dalam itu. Itu loh, tolong suruh buka dulu. Omong-omongan di dalam kan enak. Loh kok aduh ya apa sih? Urip di Surabaya, Pak ini kok aduh. Ayo tolong Pak, buka ini. Ada di Disnaker Provinsi bareng sama perlakukan kayak begini. Dilaporkan polisi Pak maunya Pak kalau masuk ke kalau dalam. saya silakan lapor polisi ya silakan. Tolong dibukain loh. Ngomong ya di dalam loh ada orang kok. Mana ada ini? Coba buka gitu. Halo. Mati lagi. Loh, enggak itu loh, apa itu? Provinsi waktu kesini ngapain waktu? Waktu pemeriksaan tidak bisa Pak, dari tanggal sejak Desember sampai sekarang belum bisa melakukan pemeriksaan Pak. Provinsi mengaku seperti itu. Pemeriksaan apa itu? Pemeriksaan ke dalam Pak. Tunggu, Disnakernya provinsi tingkatannya dan nggak tembus. Wow. Lanjut lagi. Lanjut. Untuk pemeriksaan aja tidak diperbolehkan Pak. Halo. Katanya kalau mau masuk dilaporkan polisi. Halo. Bu. Halo. Halo ya. Ini Wakil Wali Kota, Bu. Ya. Ya, halo. Urusannya apa, Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau Wakil Wali Kota mau apa? Sampean kalau ada keluhan ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean. Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei, kamu itu, kamu ada di perusahaan. Suruhan aja udah. Letat aja nggak apa-apa. Ngomong. Oh, jadi. Itu siapa tadi? Itu Diana Pak yang punya. Dibukain pun enggak ya? Tadi dibuka Pak, tralisnya di dalam itu Pak. Terus mana? Sekarang ditutup. Ini adalah perusahaan PT Sentosa Sil CV Sentosa Sil yang menahan ijazahnya Mila Handiani. Setiap ada pemeriksaan dari desa pun mereka tertutup. Seolah-olah perusahaan ini juga mungkin nyimpen narkoba ya di dalam ini ya. Mungkin ya itu dugaan saya. Karena setiap ada pemeriksaan di Disnaker pun ditutup seperti itu. Kita mau masuk secara baik-baik pun jawabannya tadi kayak di situ. Nah, ini tolong benar-benar kita viralkan bahwa orang yang bernama siapa? Diana sama Handi yang punya perusahaan ini. Iya. Tolong benar-benar disikapi perusahaan ini. Ini kita akan sikapi secara serius. Iya, Tokonya yang ada di Demak juga, ya. Kita akan serius.
Ya mungkin jawabannya dugaanku mungkin Cak Ji juga atau Pak Armuji ini feeling kali yang ngerasain ya, sepertinya strong kali backgroundnya ya gitu ya. Maksudnya kayak mungkin ya seumur gue kayak jadi wali kota baru diketusin kayak gini gitu ya. Mungkin ya dugaanku ya. Makanya tadi sempat ada kata-kata ajakan untuk yuk kita viralkan gitu, meminta bantuan kepada teman-teman netizen nih sepertinya sekarang nih. Kan warganya ke Risnaker nggak tembus, akhirnya warganya ke wakil wali kota Surabaya yang kebetulan punya platform media juga gitu, tidak tembus juga, yang akhirnya sekarang Cak Ji ini meminta bantuan teman-teman netizen untuk yuk di blow up, yuk diviralkan yuk. Tetapi setelah video ini rame itu kalau nggak salah di 1 hari yang lalu malah ada info dilaporkan. Ini ada penjelasan Cak Ji saat tahu dirinya dilaporkan meluncur. Ninyo yang ngeposting Cak Ji sendiri terkait Cak Ji dilaporkan ke Polda Jatim. Ceki-ceki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armuji, wakil wali kota Surabaya. Dalam hal ini waktu saya membela anak yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan yang saya sidak kemarin, dan ternyata mereka saya datangi dengan baik-baik, tapi responnya seperti apa yang di video. Saya dikatakan penipu dan segala macam. Maka hal tersebut menjadi suatu konsumsi berita di media sosial bahwa tanggal 10 April kemarin juga saya dilaporkan Han Jua Diana di Polda. Terima kasih atas laporannya Han Jua Diana. Dan ini masyarakat supaya bisa menyikapi secara profesional, secara objektif. Apa yang saya lakukan adalah untuk membela kebenaran, untuk membela anak-anak yang tertindas. Wong ijazah ditahan sekolah aja sama pemerintah provinsi sekarang ini dibebaskan untuk tidak ditarik biaya. Ini orang mau resign kerjaan, ijazahnya yang ditempuh dalam waktu 3 tahun kok ditahan. Saya mau klarifikasi dengan baik, di perusahaannya justru tidak diterima dengan baik. Han Jua Diana, terima kasih melaporkan saya ke Polda. Saya kalau dipanggil, saya akan hadir dan saya akan jelaskan secara jelas. Ya, terima kasih Han Jua Diana. Jangan sampai ini kayak yang di SMA Gloria Surabaya. Ya, mereka disuruh menggonggong seolah-olah mereka yang akan kebal hukum. Terima kasih seperti itu. Sepertinya bakal war nih gede-gedean ya antara wakil wali kota Surabaya dengan apa namanya pemilik CV Sentosasil tadi. Iya, kalau aku ceki-ceki, tadi aku sempat riset-riset juga kan di komen-komennya, lihat sebagian besar yang komen tuh kayak mengisyaratkan bahwa sebagian besar warga Surabaya sangat sayang dan mendukung Cak Ji ini gitu. Jadi kalau misalkan sampai ditahan gitu, dilanjut proses, ditahan dan segala macamnya, ibaratnya proses berlanjut gitu, katanya bakal pada ngamuk nih warga Surabaya gitu. Iya. Soalnya mau dilihat dari sisi apa ya, attitude-nya aja udah iya kurang, Mang. Poin iya apa poin attitude di sananya gitu, maksudnya ya nggak tahu ya, mama bukan warga sana kan, balik lagi ya setauku mah ada tamu teh diajak masuk dulu, duduk dulu gitu, ngobrol sok ada apa ini teh gitu. Ini di apa di cuman disuruh di depan, terus kayak ditelepon suruh apa minta buat masuk aja nggak dikasih. Ya tapi kan nggak tahu ya, mama nggak ngerti juga, ada mama warga Jawa Barat gitu kan, KDM people tolonglah. Aduh ini teh gimana. Tapi nggak tahu gimana point of view Santai People. Tadi aku sempet ngecek komen kayak lah itu kan terserah aturan dari perusahaan gitu kan. Aku mikir ya masuk akal juga kalau perusahaannya punya aturan kayak gitu. Tapi ternyata tadi kan di awal Cak Ji tuh ngasih tahu bahwa sudah ada aturannya, itu nggak boleh gitu. Oh kalau kayak gitu lain cerita lagi nih. Iya karena kan udah ditetapkan aturannya kan. Iya katanya nggak boleh kan. Nah ini gimana Santai People nih, baik itu Santai People yang kebetulan domisili di Surabaya kah gitu, atau di luar Surabaya, point of view-nya seperti apa. Tapi kita coba sambil menunggu Santai People ngetik-ngetik jempolnya pemanasan, kita kelasnya dia meluncur.
Nyo, Ya. lastnya ada dari Kumparan nih yang memberikan sebuah info dalam bentuk slideshow sepertinya ya. Dari TikTok Kumparan kalau captionnya sih Jan Huadiana membantah menahan ijazah karyawan yang resign dari perusahaannya di Margomulyo, Surabaya. Ia menegaskan tidak mengenal orang yang melapor ke Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Diana juga menjelaskan bahwa jika ada masalah bisa dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan. Tadi katanya kan nggak tembus ya. Oke, lanjut lagi. Armuji melakukan sidak ke perusahaan tersebut setelah mendapat laporan soal ijazah yang ditahan. Saat sidak, ia dituduh sebagai penipu dan video percakapan dengan pemilik perusahaan menjadi viral di media sosial. Diana merasa dirugikan karena video itu menggiring opini negatif katanya dan menyebabkan kerugian pribadi. Diana kemudian melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik. Armuji menganggap laporan tersebut hak pihak Diana dan kasus ini sedang diselidiki. Oke. Kalau di videonya ada apa nih, Ceki? Play. Apa? Oke, mirip-mirip sama captionnya ya. Bantah kenal pun tidak katanya ya. Oke, Diana yang polisikan Walkot bilang kalau ijazah ditahan mestinya lapor aja ke Disnaker. Dia pun laporin Armuji karena pasang foto dilaporinnya karena tadi bisa kita lihat ya ada foto ya, berarti bisa masuk ITE illegal access kali ya kalau nggak salah ya. Iya. Lanjut lagi, juga merasa dituduh soal bandar giring opini negatif publik. Oh, yang narkoboy tadi ya. Tapi kan ada disclaimer, ada disclaimer mungkin dan dugaan. Nggak tahu tuh, kena nggak tuh deliknya tuh. Katanya giring opini negatif publik katanya. Oh, udah segitu. Aku sebenarnya agak gemes sih, Mang. Gemes kenapa? Kan dia kayak keberatan. Iya, ngapain foto saya dipajang-pajang terus giring opini. Makanya ketemu. Kalau dari awal ketemu kan enak tuh ngobrol. Oh enggak Pak, saya nggak kenal sama dia. Kan bisa tuh, maksudnya ada percakapan lebih lanjut, lebih enak kalau ketemu langsung gitu kan, Mang. Jadi kayak lebih jelas gitu. Ini dia ngomongnya nggak peduli mau wali kota, mau wakil wali kota, nggak peduli gitu kan. I see. Ya nangkap aku maksudnya. Mungkin kalau di awal respon yang gak usah so baik tapi netral aja ya, ada apa, siapa, kita mau ngobrol lah. Masalahnya di mana gitu. Iya. Terus kan pasti akan tahu ya, ini ada kamera di record. Oh iya boleh Pak, tapi saya keberatan ketika saya ditampilkan gitu atau seperti apa, ada deal-dealan di belakang gitu ya maksudnya. Deal-dealan ini maksudnya negosiasi untuk postingan konten gitu ya. Iya. Oke. Dan kalau ketemu tuh setidaknya kayak dapat point of view gitu loh dari pihak perusahaan gitu. Kalau misalnya oh enggak Pak, orang ini bukan ex karyawan kita misalnya kayak gitu. Jadi kayak ya biarkan masyarakat yang menilai. Kalau kayak gini kan udah mah nggak ketemu. Terus kalau misalnya giliran dibilang dugaan, dan maksudku gini, kalau misalnya bukan ex karyawan masa ia tahu ownernya siapa gitu, karena tadi oh ya yang punya ini Pak, ini sama ini gitu tadi kan. Jadi maksudku itu pentingnya ketemu langsung tuh. Iya, berarti semuanya kalau ditarik kesemrawutannya berawal dari miskomunikasi saat di awal telepon gitu, di awal ngobrol gitu, miskom ya. Oke. Jadi mungkin berawal dari miskom saat telepon ngobrol, ya miskomnya cukup lumayan miss gitu kan, sampai bisa kita dengar sendiri tadi rekamannya. Ya lumayan ketus sih menurutku responnya ya. Ya akhirnya ngerembet kemana-mana. Terus iya Mas kena sih kayaknya kalau pasang foto gitu, bisa kena illegal access gitu. Tapi nanti ya tinggal kuat-kuatan mungkin hasilnya seperti apa ya, nggak ngerti juga lah. Tapi dapetin fotonya dari Google atau seperti apa, aku juga nggak ngerti nanti. Iya, cuman pertanyaanku Mang, kalau misalnya anggaplah itu ada di medsosnya dia gitu, apakah masih masuk? Karena kan udah jadi konsumsi publik nggak sih fotonya gitu? Iya nggak tahu sih, kadang suka ntar teh nggak masuk, ntar teh bisa, ya tergantung lah. Kadang makanya masih ada yang nyebutnya kayak gray area gitu. Ada beberapa, jadi bisa dikondisikan ininya gitulah susah. Pokoknya nanti kita lihat nih kuat-kuatan yang jelas. Nggak tahu nih kalau masih belum deal juga sepertinya bakal alot coy. Wakil wali kota nanti sama pengusaha nih. Gimana kalau menurut Santi People, teman-teman netizen terutama Santi People yang berarea di Jawa Timur, di Surabaya nih, pasti kan kenal banget sama Cak Ji nih. Dan
siapa tahu banget. Oh iya tahu teman saya ada ini, silakan cerita coret-coret di kolom komen. Memang butuh informasi kalian ya. Sambil menunggu kelanjutannya. Besok ada update apa? Siapa tahu kelanjutannya atau ada update yang lain nanti kita update. Karena si Abu udah mulai bersih-bersih nih. Dia udah kayak kanguru, ada kantongnya ya. Sekarang kita meluncur ke setting to super thanks dulu. Luncur. Cus. Yo, Super Thanks kali ini yang tidak bikin Abu dan Bakun rebutan jatah ya, karena ada 5. Ada 5. Dari video kemarin, yang pertama kita buka dari Saninata. Pret tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain, maksudnya tidak pernah berhubungan. Aduh nggak kebaca tulisannya. Ada dari Heni Ibrahim. Duh, Akang sih punya susah bacanya. Telat kasih makan jadi berisik katanya. Si Abu maksudnya telat kasih makan. Iya, Abu ya. Gominam teh pendeng mukanya si tak pandang-pandang mukanya si LM ini nggak asing ya, pasti pada nyangka kayak Mira Hayati. Tolong, banyak banget yang di komen kayak gitu. Ternyata tak inget-inget kayak emaknya Virgon. Anjir, ada lagi nih emaknya Virgon telah habis sudah. Dah lah, intinya nggak ada duit pasti ya berisi. Dian Funa. Sepertinya LM ini sindikat cewek pelakordes setelah Gayung Pink terbit lember. Tolonglah. Lasnya dari Nining Kana. Aku harus banyak berterima kasih sama ibuku karena sudah menjadi wanita baik-baik sehingga anak-anaknya merasa bangga dilahirkan oleh beliau. Yongs dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang, Abu yang standby, Pakun yang tepar habis main seharian ngedengar super thanks aja dia nggak